Jangan gitu. Beda. Ibu yang cewek bangga. Berdiri coba berdiri. Assalamualaikum. Nah, ibu ada satu ekspresi supaya kamu udah ngantuk dan nggak lesu. Boleh duduk di meja. Nah, coba berdiri. Karena jam terakhir itu jam rawan ya. Kalian capek kan? Ibu juga dari pagi tadi ngomong aja terus. Itu kalau nanti kalian nggak dengar, itu habis break. Nah, coba berdiri. Ya, itu cepat. Kita mau lihat. Dan yang cewek belakang tuh, kenapa ada berdiri itu? Mariana menari di atas menara. 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 Nah, bisa ya? Ini instruksinya. Mariana menari di atas menara. Mariana menari di atas menara. Mariana menari. Nah, yang kedua, Mariono menari bersama Mariana. Mariono menari di atas menara. Bisa? Ya. 1, 2, 3. Mariana menari bersama Mariono. Musik aku. Tapi Mariana. Musik. Nah, kalau nanti yang nggak bisa mau Jauh nggak? nyanyi depannya. Dua, tiga. Mariana menari bersama Mariono. Menari di atas menara. Ikutin apa yang ibu bilang. Mariana. Apa yang ibu bilang? Bukan apa yang ibu lakukan. Mariana menari di atas menara. Mariana menari bersama Mariono. Iya. Suaranya di belakang. Kemarin kita udah selesai materi sebelumnya apa kira-kira tentang masa pra-aksara, yaitu masa sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, jadi hari ini ibu akan menjelaskan pakai PowerPoint, pakai PPT. Jadi kalau ketika ibu berbicara, tidak ada yang bicara di depan. Kita gantian aja ya. Kalau ada yang berbicara di depan, nanti ibu dulu dan jelaskan ke depan. Beko, ayo. Kejual bro. Semua Bu. Dah. Apa? Dah. Siapa yang bicara nanti ibu suruh dia jelaskan di depan, ya? Dah. Kemarin kita sudah belajar tentang masa praaksara, itu masa sebelum manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, pada hari ini kita akan masuk materi tentang kapan manusia itu sudah mengenal yang namanya tulisan. Yang pertama, proses masuknya pinduk kuda di
Indonesia. Indonesia, Nusantara mengenal tulisan ketika Hindu-Buddha sudah masuk ke. Sebelum kita belajar jauh tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, kira-kira ada nggak yang tahu apa itu agama Hindu, apa itu agama Buddha? Ada yang bisa mendeskripsikan? Itu adalah Buddha. Hah? Iya. Hindu adalah agama yang kepalanya botak. Buddha. Ada yang tahu? Dewa. Dewa Hindu atau Buddha? Namanya bu. Namanya bu. Buddha. Dinda Kristen. Yang pertama, kita akan belajar tentang sejarah agama Hindu. Korea, sejarah agama Hindu. Buddha itu dewa. Bentar ya, Buddha Ibu. itu dewa. Ambil Buddha, Bang, Buddha itu Buddha apa? Apa Buddha? Raja Buddha. Bu, suara dari yang pemerintah. Suara. Dia kayak pemerintah. Udah? Suaranya? Udah. Jadi yang pertama kita akan belajar sebenarnya apa yang dimaksud dengan agama Hindu. Agama Hindu ini berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi. Hindu disebut juga dengan Hindu ini berasal dari kata Hindu Sindhu apa? yang artinya lembah sungai Indus. Dulunya pada abad 1500 sebelum Masehi, kita itu sudah ada peradaban di sana. Peradaban di sekitar lembah sungai Indus. Nah, di sana hidup berkelompok suatu masyarakat. Masyarakat yang berasal dari bangsa Arya dan Dravida. Bangsa Arya adalah bangsa pendatang ke India yang berasal dari Jerman, dari bangsa Eropa yang masuk ke India. Sedangkan Dravida adalah orang pribumi, bangsa asli dari India. Pernah nonton film Bollywood? Ada. Siapa coba? Shah Rukh Khan. Nah, jadi Shah Rukh Khan kira-kira ganteng nggak ya? Nah, jadi Shah Rukh Khan itu dia berasal dari Arya. Arya, karena ciri-ciri bangsa Arya itu mereka berkulit putih, hidung mancung, tubuh tinggi. Sedangkan bangsa Dravida itu bahkan kebalikannya. Nah, lihat yang timur ini. Apa pengertiannya? Brahmanya, Pak? Dewa sehat atau dewa pencipta. Sedangkan dewa Wisnu adalah dewa pemelihara atau pelindung, dan dewa Shiva adalah dewa hancur atau perusak. Nah, jadi di agama Hindu itu juga terdiri dari beberapa kasta. Kasta itu apa? Tingkatan. Level bu. Level sosial. Gimana level maksudnya nih? Ini pak. Kamu itu terlalu rendah. Level kasta sosial. Kasta sosial. Apa itu kastanya? Kasta itu Kasta apa coba? Tingkatan sosial. Jadi kasta itu adalah perbedaan atau stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat. Jadi kita nih hidup bermasyarakat dibagi-bagi nih. Yang pertama ada kasta Brahmana. Kasta Brahmana adalah kasta para pendeta. Kasta kaum guru, kaum agama yang memimpin upacara keagamaan, memberi pemberkatan, dan mengelola kuil. Jadi kasta Brahmana ini dianggap kasta tertinggi di agama Hindu. Selanjutnya ada kasta Ksatria. Kasta Ksatria adalah kasta kaum raja-raja, kaum bangsawan, kaum pemimpin perang. Pokoknya kasta yang umumnya memimpin peperangan atau menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan yang ketiga ada kasta
Sekarang ibu ngomong, nanti pas mencatat kalian mau ngomong lah sebelum mencatat. Indonesia. Kalau udah kalian ngomong depan ibu berangkat. Cepat Ya, Ya. benar. Udah. Selanjutnya ada kasta Waisya, yaitu kasta para Selanjutnya ada kasta Sudra. Kasta Sudra ini kasta orang-orang pembantu, orang yang dianggap muda, petani, kedudukan sosialnya rendah dan miskin. Dan di sini di piramida ini kan ada piramida namanya. Di piramida ini, iya, segitiga piramida tempat itu kan. Nah, ini adalah kasta apa? Paria. Kasta paria adalah kasta yang dianggap paling rendah. Kira-kira kaum apa? Miskin. Budak. Tidak, Sudra. Apa Ah, ya? Gelandangan. Ya, jadi kasta paria ini kasta yang dianggap paling hina. Kasta yang kalau bahasa apa ini apa ya? Kasta yang tidak dianggap di suatu masyarakat itu ada dianggap wado tapi tidak dianggap dong. Nah, jadi kasta yang dianggap sebagai beban di suatu negara. Ada pertanyaan. Jadi kalau di Indonesia agama Hindu yang terbanyak ada di mana? Di Bali. Di Bali itu mereka juga menganut ajaran yang diajarkan oleh agama Hindu, namun tidak seketat peraturan yang di Hindu. Kalau di Hindu, misalnya kasta Brahmana nggak boleh nikah sama kasta Sudra, kasta Waisya, Ksatria gitu. Kita beda kasta, nggak boleh menikah. Padahal udah pacaran lama. Udah pacaran lama nggak boleh menikah karena beda kasta. Jadi hal itu tidak diperbolehkan di India. Jadi misalnya awak kok ibaratnya kalau apa ya Sudra misal. Sudra ya Sudra lah. Pemerintah mana Awak Jaya? Selanjutnya, teori masuknya Hindu Buddha ke Nusantara. Pertama, teori Waisya. Teori Waisya mengatakan bahwa agama Hindu itu pertama kali dibawa oleh para pedagang. Mengapa mereka bisa mengatakan demikian? Ada yang bisa menjelaskan? Bu. Apa? Karena para pedagang nikah dengan penduduk lokal. Pernikahan. Enggak ada cerita lah, Bu. Udah, Bu. Tutup itu ada. Nah, kenapa disebut para pedagang yang menyebarkan agama Hindu? Karena mereka berdagang sambil menyebarkan agamanya. Sambil menyebarkan agamanya. Letak Indonesia yang strategis itu merupakan gantian sama syuhada. Itu nanti letak Indonesia yang strategis menjadi pusat jalur perdagangan dari Cina ke Timur Tengah. Nah, tentu mereka ketika ingin berdagang, mereka mampir dulu di singgah di Nusantara menunggu musim angin. Nah, jadi kalau orang mau berlayar melakukan perjalanan itu mereka melihat cuaca dulu gitu. Ketika cuaca angin kencang, kira-kira kita berlayar enggak? Berlayar nanti tenggelam kita. Nah, jadi dia menunggu musim angin itu reda, dia singgahlah di Nusantara. Di sana dia mulai mengenal penduduk setempat, dan dia mulai ada yang melakukan pernikahan dengan pribumi. Nah, dalam pernikahan itu tentu mereka menyebarkan agama Hindu. Nah, pada saat itulah agama Hindu atau Buddha tersebar di Nusantara. Namun teori Waisya ini dia punya kelemahan.
Dia kan para pedagang. Para pedagang ini dia tidak mengerti kitab Weda, karena kitab Weda tuh tulisannya tuh bahasa Sanskerta yang hanya dimengerti